Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaikson David dengan NIM 23109220013. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video yaitu tentang latihan menggunakan software SWMM. Nah, untuk hal pertama yang bisa kita lakukan yaitu adalah kita atur terlebih dahulu default dari si software SWMM-nya dengan klik project. Eh, Awalnya kita pilih file, terus kita buka new file ya teman-teman. Terus kita buka project, terus kita pilih default. Nah, di sini bisa teman-teman sesuaikan aja sebenarnya sama yang drainase yang mau teman-teman desain. Sedangkan saya di sini pada ring gauge-nya pertama saya bikin gauge, terus subcatchment-nya bikin S, junction-nya bikin J, outfall-nya bikin out, dividers-nya bikin div, ke conduits-nya bikin C. Lalu di sini ada subcatchment-nya. Untuk subcatchment ini menggunakan data sesuai data teman-teman aja, tapi pada tutorial video kali ini saya bikin sesuai dengan angka di kelas kemarin. Lalu bisa teman-teman gunakan untuk yang di bagian persen improve-nya saya menggunakan 50%, terus di infiltration modelnya saya menggunakan modified green IMPT dengan inisial defisitnya 0,26 dan dua angka sanction head dan conducive conducivity-nya 3,5 dan 0,5. Lalu untuk bagian node dan link, di sini saya menggunakan conduit geometrik tetap sirkular, terus dengan Forceman equation-nya Hazen-Williams. Setelah itu, teman-teman bisa pilih tools. Nah, di tools ini kita akan mengatur si display dari SWMM-nya. Untuk display ini bisa teman-teman sesuaikan aja mau bagaimana, tapi di sini saya pakai subcatchment-nya pakai diagonal, notes, link menggunakan yang bawaan. Tapi pada annotation itu jangan lupa teman-teman centang bagian subcatch-nya, note dan link-nya untuk mengeluarkan si subcatchment, notes dan link-nya. Lalu untuk flow arrows, ini untuk arrow-nya saya bikin yang fillet untuk bentuk dari si arrow-nya dan background saya tetap pakai yang default. Selanjutnya, kita pergi ke view untuk mengatur dimensi dari eh drainase yang mau kita desain. Untuk pelatihan sekarang, kita bisa mengatur pakai auto size saja, lalu klik OK. Lalu selanjutnya, teman-teman bisa ke option, terus general. Nah, di sini untuk tanggalnya teman-teman bisa sesuaikan aja bebas, tapi di sini saya ingin mengatur routing step yang berada pada time steps-nya. Routing step-nya itu kan per second. Pada awalnya ini bakalan 20 second dan saya ubah menjadi 60 second. Kalau udah kita klik OK. Nah, kalau udah kita atur bagian-bagian dari si SWMM-nya, teman-teman bisa langsung mulai dari penggambaran drainasenya. Yang pertama, teman-teman bisa menggambarkan subcatchment-nya, yaitu pada bagian project. Teman-teman pilih di bagian hidrologi ada subcatchment, klik aja, lalu klik tanda tambah yang berada di bawah ini. Nah, untuk yang pelatihan kali ini saya mungkin bikin bentuk persegi aja dengan cara klik kiri bebas di mana aja, lalu klik kiri lagi untuk titik kedua, klik kiri lagi, dan klik kiri lagi. Untuk menyelesaikan pada yang pertama ini, teman-teman bisa klik kanan aja. Nah, kalau udah, ini bakalan muncul subcatchment yang pertama. Lalu saya bikin subcatchment yang kedua dengan bentuk yang sama, dengan cara yang sama juga. Nah, klik kanan, lalu misalnya saya bikin di sini. Nah, misalnya saya bikin di sini, terus klik kanan lagi. Kalau udah selesai subcatchment, teman-teman bisa memodelkan junctionnya dengan cara pilih junction pada bagian hidrolik. Lalu dengan cara yang sama, dengan tambah, itu teman-teman klik aja langsung junctionnya. Saya taruh di sini junction satu, J1, junction 2. Nah, junction 3-nya mungkin saya taruh di sini. Ya, terus di sini ada junction 4. Terus ada
Ini udah untuk si junctionnya. Terus yang terakhir untuk penggambarannya, teman-teman bisa menggambarkan outfall-nya. Pilih outfall yang di bawah junction, terus teman-teman klik aja tanda tambah, lalu teman-teman gambarkan aja. Setelah bikin outfall, jangan lupa teman-teman bikin conduitnya. Conduit ini adalah panah arah airnya. Ini teman-teman bisa pilih conduit, terus pilih tambah, terus teman-teman klik titik pertama, lalu titik kedua sebagai hilir dari titik pertama. Nah, itu lalu J2 ke J4, lalu J3 ke J4, lalu J4 ke outfall. Nah, kalau udah, selanjutnya teman-teman ke ke rain gauge di bagian hidrologi. Lalu teman-teman gambarkan rain gauge-nya. Mungkin saya taruh di sini rain gauge-nya. Lalu kalau udah digambarkan seperti ini, teman-teman bisa merapikan gambar yang udah teman-teman bikin. Misalnya saya mau ngerapiin yang ini, bagian sini. Nah, teman-teman bisa ke bagian kanan ini, select a vertex. Teman-teman, oh, bentar. Nah, bisa teman-teman select vertex di bagian sini, lalu teman-teman drag aja si bagian yang hitam-hitam ini. Atau kalau mau yang bagian sini ya, bisa teman-teman klik sekali, lalu teman-teman drag. Nah, teman-teman sesuaikan aja sesuai kemauan dari teman-teman. Nah, kalau misalnya ada gambar yang kelebihan kayak gini, itu bisa teman-teman klik kanan, lalu delete vertex. Lalu bisa selesai rapiin lagi. Oke, semisalnya udah selesai dirapiin, selanjutnya teman-teman kita bikin time series. Untuk time seriesnya kita pilih di bagian curve, kita pilih time series, terus kita buat penamaan dari time seriesnya. Misalnya saya bikin TS. Lalu untuk timenya itu bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 misal. Lalu untuk value-nya misalnya 0, 0,5, 1, 0,75 misalnya, 0,25, 0,5, 0. Kalau udah, teman-teman klik OK. Lalu jangan lupa teman-teman edit di bagian subcatchment-nya. Kita pilih subcatchment-nya, lalu klik dua kali di bagian subcatchment-nya. Nah, di bagian subcatchment ini teman-teman pilih rank gauge, terus pilih gauge satu sesuai dengan yang udah dibikin tadi. Lalu untuk outletnya itu bisa bikin outletnya teman-teman bikin yang terdekat dengan si subcatchment satu ini. Di sini kan S1, berarti yang terdekatnya ada J1. Bisa aja teman-teman bikin J1. Lalu lanjut ke subcatchment 2. Ini pilih G1, lalu pilih J2 karena yang paling dekat itu J2. Nah, lalu pada subcatchment 3 itu bikin J3. Oke, kalau udah dimodelkan seperti tadi, nanti akan muncul garis-garis tanda arah dari si aliran dari subcatchment-nya ke junction terdekat. Lalu selanjutnya itu adalah kita bisa edit elevasi dari junctionnya. Karena pada dasarnya si junction ini akan semakin rendah ketika dia semakin ke hilir. Caranya adalah teman-teman klik junctionnya dua kali, lalu di sini ada invert elevation. Misalnya pada J1 saya bikin 95, lalu J2 otomatis akan lebih rendah dari J1. Misal saya bikin 92,
Lalu J3. Nah, untuk J3 ini tidak harus sama tinggi dengan J2, tapi harus lebih tinggi dari J4. Misal di sini juga saya bikin 92 aja. Lalu di J4-nya saya bikin 90. Lalu bagian outfall-nya jangan lupa kita bikin juga misalnya 87. Lalu kita klik OK. Nah, kalau udah kita edit elevasinya, lalu kita edit si rain gauge-nya tadi. Nah, bagian rain gauge ini jangan lupa kita edit juga. Pada bagian time series, itu teman-teman pilih TS. Lalu klik OK. Lalu untuk penggambaran si drainase kita ini udah selesai. Untuk mengecek apakah drainase kita aman, caranya adalah pertama-tama kita pilih project, lalu kita pilih run simulation. Nah, di sini pada run status run was successful. Kebetulan pada drainase yang saya gambarkan pada kali ini itu tidak terdapat error atau warning. Nah, jikalau pada saat pemodelan terjadi warning itu perlu dicari tahu dulu apa apa warningnya dan perlu diperbaiki. Oke, karena udah saya run dan tidak terjadi warning, selanjutnya kita keluarkan hasil atau kesimpulan dari penggambaran drainasenya dengan cara pilih report lalu pilih summary. Nah, di sini banyak pilihan-pilihan yang bisa kita keluarkan. Nah, bisa kita pilih aja mau kita ngeluarin not depth-nya atau kita pilih outflow loading-nya. Itu sesuai dengan kebutuhan kita saja. Nah, jika kita ingin mengeluarkan berupa grafik, kita bisa juga mengeluarkan dengan cara report, lalu pilih graph, lalu pilih profile. Nah, di sini kita pilih eh, node yang berada pada sekitaran profil yang mau kita ambil. Misal di sini saya pilih J1 terus out 1 misalnya. Point pad. Nah, akan keluar nih si bagian-bagian profil yang mau kita masukin yang terdapat dari J1 dari yang 1 sampai level 1. Lalu kita pilih OK aja. Nah, di sini udah keluar si grafiknya. Pada si grafik ini kita coba atur di bagian subsketch, bagian map. Lalu kita subsketchment-nya saya ubah di sini menjadi run off. Lalu nodes-nya depth. Lalu link di sini saya bikin capacity. Untuk tanggalnya bisa menyesuaikan aja. Nah, di sini bisa teman-teman lakukan animasinya. Nah, nah, kita klik forward atau bisa kita pilih pause saja. Itu untuk si bagian apa namanya? Bagian grafik ini. Lalu coba kita buka window study area map. Nah, di sini dapat terlihat bagian subcatchment-nya itu berwarna merah. Ini menandakan bahwa penampang dari si drainasenya itu tidak aman sehingga perlu dilakukan tinjauan kembali dan perubahan dari ukuran penampang drainasenya. Jikalau dia kontrol, jika dia aman, ini akan berwarna biru. Baik, mungkin itu saja untuk uh, latihan satu basic SWMM. Sekian dari saya Zacksan David dengan NIM 23109222013. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.